Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afrizal Fikri, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang analisis kualitatif metanol dalam alkohol yang telah disusun oleh Afrizal Fikri Alhamdanu, Anita Supriyati Nikrum, Firda Monika, Laili Rizky Amalia, Monika Rizky Indriani, dan Siska Kumalasari. Alkohol adalah persenyawaan organik yang mempunyai satu atau lebih gugus hidroksil. Karena ikatan hidroksil bersifat kovalen, maka sifat alkohol tidak serupa dengan hidroksida, tetapi lebih mendekati sifat air. Alkohol diberi nama yang berakhiran -ol. Dalam kimia, alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen atau atom karbon lain. Alkohol sering dipakai untuk menyebut etanol. Hal ini disebabkan karena memang etanol digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut, bukan metanol atau grup alkohol lainnya. Begitu juga dengan alkohol yang digunakan dalam dunia farmasi. Alkohol yang dimaksudkan adalah etanol. Sebenarnya alkohol dalam ilmu kimia memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Kelas alkohol yang penting, di mana metanol dan etanol adalah bagian yang paling sederhana, mencakup semua senyawa yang memiliki rumus umum CnH2n ditambah 10H. Metanol juga dikenal sebagai metil alkohol, wood alkohol atau spiritus, adalah senyawa kimia dengan rumus kimia CH3OH. Ia merupakan bentuk alkohol paling sederhana. Pada keadaan atmosfer, ia berbentuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, dan beracun dengan bau yang khas. Berbau lebih ringan daripada etanol. Metanol digunakan sebagai bahan pendingin, anti beku, pelarut, bahan bakar, dan sebagai bahan adiktif bagi etanol industri. Metanol diproduksi secara alami oleh metabolisme anaerobik oleh bakteri. Hasil proses tersebut adalah uap metanol dalam jumlah kecil di udara. Setelah beberapa hari, uap metanol tersebut akan teroksidasi oleh oksigen dengan bantuan sinar matahari menjadi karbon dioksida dan air. Analisis kualitatif. 1. Uji reaksi warna menggunakan potasium dikromat 3,5%. Yang kedua, uji dengan iodoform. Yang ketiga, uji menggunakan aseton. Uji reaksi warna menggunakan potasium dikromat 3,5%. Uji reaksi menggunakan potasium dikromat menunjukkan perubahan warna menjadi warna jingga. Adapun mekanisme reaksi identifikasi alkohol dengan bereaksi potasium dikromat dapat dilihat sebagai berikut. Prosedurnya: 1. Masukkan 2 ml K2Cr2O7 2% ke dalam 2 tabung reaksi yang berbeda. Yang kedua, ditambahkan 5 tetes H2SO4 pekat. Yang ketiga, dihomogenkan, ditambahkan pada tabung reaksi 1 ml destilat hingga terjadi perubahan warna dari jingga. Uji reaksi dengan iodoform. Uji reaksi dengan iodoform juga menunjukkan hasil yang sama dengan uji reaksi sebelumnya, yang ditandai dengan terbentuknya endapan kuning pada larutan. Ini menurut Muqtaridi et al. Tahun 2012. Adapun mekanisme reaksinya dapat dilihat sebagai berikut. C3H7OH bereaksi dengan NaOH dan iodin akan terbentuk endapan kuning. Prosedurnya: 1. Dipipet 5 ml destilat. 2. Tambah 3-5 tetes NaOH 2N. 3. Masukkan ke dalam tabung reaksi. 4. Teteskan secara perlahan-lahan melalui dinding tabung. 5. Setelah 3 menit, tambah iodium dalam iodoform dan akan terbentuk endapan kuning. Uji menggunakan aseton. Uji menggunakan aseton prosedurnya yaitu: 1. 5 ml cairan sampel ditambah 1 ml larutan dinatrium pentasiona nitroselifera 2, 2,5% dan 0,5 ml NaOH 3N. Yang kedua, jika reaksi positif akan terbentuk warna merah coklat setelah diasamkan dengan C3COOH 6N. Warna tersebut menjadi ungu menurut Yap tahun 1989. Prosedur uji metanol. Yang pertama, sejumlah 0,2 ml larutan sampel direaksikan dengan 5 ml larutan kalium permanganat 1% dan 0,5 ml asam fosfat.
Yang kedua, 15 menit kemudian ditambahkan 2 ml larutan asam oksalat 5% dalam asam sulfat 50%. Yang ketiga, setelah ditambahkan prereaksi Schiff, jika ada metanol maka akan terbentuk warna merah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.